Halo guys, kembali lagi di channel Fusion Play. Hari ini aku bakalan melanjutkan reaction konten-konten dari NPC berbisik ya. Sebelum video ini dimulai, kalian harus klik ini dulu ya, like ya, sama subscribe ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita cari dulu ini videonya. Yang mana? Ini dulu ini. Oke. Ini tuh tanaman atau bukan sih? Yang satu bentuknya magnet, ya jelas-jelas magnet, kok bisa disebut tumbuhan? Terus ini juga lampu, emangnya ada ya tanaman yang ngeluarin cahaya kayak gini? Dan ini lagi kaca. Semakin lama PVZ udah makin aneh. Selamat datang di NPC Berbisik. Kali ini gue coba jelasin beberapa tanaman yang bentuknya lebih mirip benda daripada tanaman beneran. Gue bakal bahas satu persatu dan coba cari teori kenapa mereka tetap masuk kategori plant. Magnet shroom. Oke, di magnet shroom Dari dulu. bawah kelihatan kayak jamur biasa, batangnya, bentuk tubuhnya semua masih masuk akal. Tapi begitu lu lihat atasnya, lah kok tiba-tiba nongol magnet tapal kuda? Awal-awal gue juga bingung kenapa makhluk beginian masih masuk kategori plant. Soalnya kepalanya tuh benar-benar kayak benda, bukan organ tanaman. Tapi ternyata yang hidup itu tetap bagian jamurnya. Sementara magnetnya itu organ biologis yang tumbuh menyerupai magnet supaya dia bisa narik benda besi. Oke. Dan di dunia nyata juga ada organisme yang punya sifat magnetik. Kayak bakteri Mau aku besar. magnetotaktik yang punya kristal magnet di tubuhnya. Jadi konsep jamur Mau aku besarin gak ini suaranya? sebenarnya Aku besarin ya ini suaranya. Aku besarin ya. Oke. Lanjut lagi ya. ada dasarnya. Cuma PVZ aja yang ngebikin versi kartunnya. Lantern ini tanaman yang tampilannya langsung bikin bingung. Soalnya lebih mirip lampu lantera daripada makhluk hidup. Atasnya bening kayak kaca, cahayanya kuning terang, dan vibe-nya benar-benar alat penerangan zaman dulu. Tapi meskipun bentuknya begitu, Lantern tetap plant. Karena yang hidup itu jaringan tanamannya. Dia memiliki organ transparan yang bisa ngeluarin cahaya bioluminescent. Dan konsep ini sebenarnya ada juga di dunia nyata. Ada jamur yang bisa nyala, kayak Mycena chloropos, kunang-kunang yang punya cahaya alami, sampai ganggang laut yang bercahaya kalau terganggu. Bahkan ilmuwan pernah nyoba gabungin gen bioluminescent ini ke tanaman, supaya mereka bisa jadi tanaman lampu beneran. Jadi planter itu bukan lampu asli, tapi versi PVZ dari tanaman bercahaya yang dimodifikasi. Oh, yang Sekarang kita ke dimodifikasi. Magnifingus, tanaman yang bentuknya lebih mirip kaca pembesar daripada rumput. Daunnya sih masih terlihat normal, tapi di atasnya kaca kayak lensa gitu, dan ngeluarin cahaya fokus yang bisa nembak zombie. Waktu pertama lihat, gue juga mikir, ini tanaman atau alat sains? Tapi anehnya dia tetap digolongkan sebagai plant. Kenapa ya? Kalau dilihat-lihat sih inti tubuhnya itu ada daun gitu, kayak rumput. Sedangkan kaca pembesarnya sebenarnya bukan kaca buatan, tapi organ transparan yang tumbuh kayak lensa biologis. Yang bikin menarik konsep kayak gini ada juga di dunia nyata. Beberapa hewan dan tanaman punya lapisan tubuh yang transparan, kayak ubur-ubur atau serangga dengan sayap bening yang bisa memfokuskan cahaya. Bahkan ada tumbuhan yang punya struktur kristal mikroskopis di daun untuk nyebarin cahaya ke sel lainnya. Jadi Magnifingus itu kayak versi ekstrim dari fenomena itu. PVZ cuma modifikasi Tadi itu idenya sampai kelihatan kayak tanaman yang bawa kaca pembesar tadi itu buat ya. nembak zombie. Boom Balloon Flower. Dan ini salah satu tanaman cukup unik yang ada di PVZ. Soalnya dia nggak nembak biji, nggak ngelempar buah, tapi malah ngeluarin balon. Iya, balon beneran. Kesannya udah jauh banget dari kategori tanaman. Tapi ternyata tanaman ini nggak asal-asalan. Boom Balloon Flower diambil dari tanaman dunia nyata bernama Platycodon grandiflorus yang dijuluki balon flower. Karena kuncup bunganya menggelembung kayak balon sebelum mekar. PVZ cuma ngelebih-lebihin konsep itu, sampai beneran ngeluarin balon sebagai serangan. Jadi meskipun tampilannya absurd,
dia tetap masuk kategori plain karena desain dasarnya terinspirasi dari bunga asli yang memang bentuknya mirip balon. Nah, Infinite. sekarang kita bahas yang paling aneh di antara semuanya, Infinite. Kalau Magnetshroom masih ada jamurnya, Lantern masih ada batang tanamannya, Ya. Magnifying Glass masih punya daun. Oke. Infinite malah muncul sebagai hologram. Benar-benar kayak proyeksi dari masa depan. Transparan, berkilau, dan bisa retak, terus balik lagi kayak energi digital. Terus gimana ceritanya? Makhluk beginian masih dimasukin kategori plain. Jawabannya ada di inti kecil yang nongol Oh, di itu tengah tuh. tubuhnya. Itu ada daun-daunnya. Infinite sebenarnya punya seed core atau benih inti yang berada di alat hologram itu. Benih itu yang memproduksi energi perisai. Struktur tanaman aslinya udah nggak dipakai sebagai fisik, tapi jadi sumber energi yang diproyeksikan lewat teknologi future world. Dan alasannya Oke, makin di masuk akal teknologi ketika lo future ingat kalau world, Infinite berasal dari dunia far future, map dengan teknologi masa depan. Semua serba energi, laser, panel surya, hingga tanaman yang direkayasa secara high technology. Nah, setelah tadi kita bahas beberapa tanaman, muncul satu pertanyaan besar. Kenapa Oke. semua makhluk aneh ini tetap disebut tanaman dan bisa hidup? Kenapa ya? Berikut beberapa teori yang mungkin bisa ngejawab pertanyaan ini. Oke, Allah crazy. Teori pertama Death. datang dari satu-satunya manusia paling kacau sekaligus paling jenius di universe PVZ, Crazy Death. Kita udah tahu Crazy banget Death. kalau dia itu bukan cuma gila, tapi gila yang produktif. Death punya teknologi aneh, alat random, dan ide liar yang entah bagaimana bisa bekerja. Jadi sangat mungkin beberapa tanaman ini bukan murni tanaman alami, tapi hasil campuran antara organisme botani dengan benda-benda random yang Death miliki. Makanya ada tanaman yang kepalanya magnet, ada yang kayak lampu, dan ada yang bahkan hologram. Karena Dev memperlakukan tumbuhan seperti proyek DIY super canggih yang cuma dia sendiri yang ngerti cara bikinnya. Proses evolusi tanaman. Tanaman-tanaman aneh ini bisa jadi hasil dari proses evolusi cepat yang terjadi di dunia PVZ. Sama kayak zombie yang bisa tiba-tiba pakai ember, pakai armor, naik kendaraan, bahkan bawa alat aneh buat nyerang. Tanaman juga nggak mau kalah. Mereka terus menyesuaikan diri dengan ancaman yang makin lama makin absurd. Jadi wajar kalau ada tanaman yang berevolusi punya kepala magnet, organ yang bentuknya kayak lampu, kaca pembesar biologis, sampai hologram pelindung. Semua itu bagian dari adaptasi ekstrim supaya mereka bisa ngimbangin kekuatan zombie yang makin kreatif. Kategori tanaman. Sekarang gue dari kategori Sebutan tanaman tanaman. di PVZ itu sebenarnya jauh lebih fleksibel dari yang kita bayangin. Di dunia PVZ, tanaman bukan cuma makhluk yang punya daun, batang, dan akar, tapi semua entitas yang tumbuh dari bibit, menyerap energi matahari, dan memihak manusia dalam perang melawan zombie. Makanya, meskipun bentuk beberapa dari mereka mirip benda, modifikasi teknologi, bahkan hologram seperti Infinite, mereka tetap dikategorikan sebagai tanaman. Sebutan plain di PVZ lebih menggambarkan kubu atau fraksi, bukan bentuk biologis yang kaku. Jadi selama mereka muncul dari pot bibit, hidup dengan energi matahari, dan berdiri di barisan pertahanan melawan zombie, mereka tetap dianggap bagian dari keluarga besar tanaman. Semoga sekarang lo nggak bingung lagi kenapa ada tanaman yang kepalanya magnet, tubuhnya lampu, dan badannya hologram. Terima kasih yang udah mendengarkan bisikan dari NPC Berbisik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan bisikan Oke, selanjutnya. ini udah selesai. Bye. Oke, dan untuk sekian videonya sampai sini dulu ya. Aku akhirin cuman sampai sini. Jika kalian mau lanjutin videonya, like dan subscribe ya. Dan jangan lupa komen ya. Dan sekian, bye bye.